Assalamualaikum semuanya. Dimsum Indomie digoreng, dikukus ataupun direbus, ini tuh enak banget, bisa dijadiin frozen food. Buat teman-teman yang penasaran sama dimsum Indomie, langsung aja ditonton sampai habis. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman ya. Yang udah subscribe, thank you banyak. Langsung aja di langkah pertama. Di sini aku udah siapin 2 bungkus Indomie. Sebelum kita rebus, dihancur-hancurin dulu seperti ini ya teman-teman ya. Ini kalau kalian pengen pakai merek yang lain boleh, cuman aku di sini pengen banget buat yang varian original. Jadi kalau teman-teman mau pakai yang sedap ataupun yang varian sekarang ini bisa banget ya. Seperti biasa di sini kita ngerebus air secukupnya. Pokoknya di sini tuh ngerebus Indominya tuh sesuai petunjuk aja, biar kenyal atau teksturnya tuh maksimal gitu loh teman-teman. Jadi nggak terlalu matang ataupun nggak terlalu mentah. Jadi kalau udah mendidih kita langsung aja masak. Ini kita masaknya sambil diaduk kurang lebih 3 menit. Pokoknya bener-bener aku ngikutin sesuai petunjuk ya. Ini biar dia tuh bener-bener kayak teksturnya bagus gitu loh teman-teman. Kalau udah 3 menit kita langsung aja angkat dan tiriskan ya. Sambil nungguin dia dingin, aku bakalan lanjut siapin bahan yang lainnya. Di sini aku udah siapin telenan, aku bakalan potong-potong dulu sosisnya ya. Untuk sosisnya di sini aku butuh dua sosis aja kayak gini. Kalau kalian mau skip juga boleh banget ya, jadi nggak harus pakai sosis, bisa pakai bakso, daging ataupun yang lainnya sesuai yang kalian inginkan aja. Kalau nggak ada pun di skip juga nggak apa-apa sih. Aku pengen banget nyobain pakai jamur tiram gitu loh teman-teman, cuman karena aku nggak ada jamur tiram jadi aku pakai sosis aja. Ini sosisnya aku bakalan potong kotak-kotak, kalian bisa lihat sendiri. Ini udah aku bagi 3, terus aku bagi 3 lagi, setelah itu aku bagi 3 lagi, sesuai di video aja ya. Selanjutnya aku potong kecil-kecil seperti ini, pokoknya bentuknya kotak-kotak aja. Untuk sosisnya kalau kalian suka sosis bisa ditambahin, kalau nggak suka di skip aja juga nggak apa-apa. Pokoknya untuk motongnya juga sesuai selera ya, nggak harus kotak-kotak seperti yang aku punya. Lakukan hal yang sama sampai semuanya habis. Ini udah selesai, langsung aja kita pindah tempat. Ini langsung aku masukin ke dalam mangkok seperti ini ya teman-teman ya. Jadi ini mie yang udah aku tiriskan tadi juga aku masukin juga. Dipastiin lagi mie-nya tuh udah agak dingin, soalnya kalau nggak dingin nanti takutnya telurnya pas dimasukin mateng teman-teman. Jadi dipastiin lagi mie-nya udah dingin ya. Tuh punya aku aja sampai lengket kesaringan teman-teman, saking dia tuh terlalu dingin dan terlalu lama aku ngebiarinnya. Dan sosisnya juga langsung aja aku masukin seperti ini. Aku bakalan masukin bumbu-bumbu yang dapat dari Indominya ya teman-teman ya. Jadi semua bumbu aku bakalan masukin seperti ini. Ini aku tuh kalau mau masak mie itu pasti aku pencet-pencet kayak gini teman-teman, biar minyak bawangnya tuh kayak kecampur. Semakin dia kecampur kan semakin dia tuh kayak cepet keluarnya gitu loh teman-teman. Tuh kayak gini aja. Tuh menurut aku kalau habis dipencet-pencet gitu minyak bawang itu jadi keluar semuanya, nggak ada yang kesisa. Lanjut di sini untuk perekatnya aku pakai tepung tapioka. Untuk tepung tapiokanya kurang lebih aku pakai 2 sendok makan aja ya. Jadi jangan terlalu banyak, nanti rasanya tepung doang teman-teman. Lanjut di sini aku ada 1 butir telur. Di sini tuh telurnya emang sedikit banget. Jadi menurut aku ini makanan terrekomen karena telurnya nggak terlalu banyak. Untuk penguat rasanya aku pakai Royco ya teman-teman ya, kurang lebih setengah bungkus atau setengah sendok makan aja, biar dia tuh rasanya lebih enak gitu loh teman-teman. Itu Royco aku tinggal setengah bungkus, jadi aku masukin aja semuanya. Setelah semuanya masuk, kita langsung aja aduk sampai semuanya tercampur rata. Diaduk semuanya benar-benar tercampur rata ya teman-teman ya, biar rasanya juga tercampur. Ini itu resepnya simple ya, tapi insya Allah rasanya luar biasa banget. Kemarin itu kan ini aku buat versi dikukus. Setelah aku kukus, aku masukin kulkas. Terus
kapan harinya gitu kan males ngukus, jadi aku rebus dan kasih kuah. Itu tuh enak banget seriusan teman-teman. Jadi kalau kalian mau jualan frozen food ini rekomen banget karena menurut aku rasanya enak banget. Aku juga pengen sering-sering buat kayak gini teman-teman kalau ada kulit pangsit seperti ini. Sebenarnya untuk kulit pangsit yang aku punya ini agak kegedean ya teman-teman ya. Kalau bisa beli kulit pangsitnya itu yang kecilan lagi ya teman-teman ya. Ini karena kegedean, maksud aku adanya yang gede jadi aku pakai yang gede aja. Jadi kalau kalian mau buat ini cari kulit pangsit yang agak kecilan. Aku pengen buang sih tapi sayang kan kalau dibuang, jadi kita langsung aja potong dia seperti ini. Pokoknya potongnya tuh cuman pinggir bagian ujung, terus pinggirnya aja gitu loh teman-teman, tuh kayak gini. Tengahnya tuh jangan sampai kepotong, jadi kayak gini aja. Bisa lihat di video ya teman-teman ya, motongnya jangan sampai putus, jadi cuman sampai tengah aja seperti ini. Maksud aku kayak pinggir aja, jangan terlalu ke tengah, nanti dia kepotong teman-teman. Kalau udah kita langsung aja ambil Indomie secukupnya. Nanti kalau kurang bisa ditambahin lagi ya teman-teman ya. Kita ambil setengah sendok makan dulu, kurang lebih seperti ini aja. Tuh kalau udah kita langsung aja lipet dia ke depan atau ke belakang terserah kalian. Lanjut sisanya lagi kita lipat lagi ke depan, bagian depan kayak gini. Pokoknya saling berpelukan aja sih teman-teman, tuh kalian bisa lihat sendiri. Kiri kanannya juga sama, kita tengkurupin juga, maksud aku kita peluk ke bagian tadi kayak dipeluk gitu kan. Terus jangan lupa dikasih olesan tepung terigu sama air ya teman-teman ya. Tepung terigu sama air dikasih secukupnya aja, maksud aku kayak secukupnya aja kira-kira, yang penting dia bisa ngelekatin gitu ya. Dan terakhir kita pelukin lagi. Kalau menurut kalian ini tuh masih kurang, kalian bisa langsung aja tambahin Indomie di atasnya secukupnya, kurang lebih seperti ini. Aku nggak ngerti sih ini ngomongnya dipeluk atau dilipet ya, pokoknya intinya kayak kita nempel-nempelin aja gitu loh teman-teman sampai berbentuk kurang lebih seperti ini. Kita ulangi lagi ya. Pertama kita siapin aja kulit lumpia, terus kita potong ujung kayak gini tuh jangan sampai patah ya teman-teman ya. Kita sisain biar ada bagian buat kita naruh indominya nanti. Tuh jangan sampai putus ya, kayak gini aja bagian ujung-ujungnya aja. Lanjut kita isi indomie yang udah kita siapin tadi. Setelah itu kita langsung aja lipet ya teman-teman ya, tuh kayak gini aja, kiri kanan dulu, atas bawah itu terserah kalian. Pokoknya intinya dilekat-lekatin aja semuanya, dipeluk-pelukin aja semuanya, ditempel-tempelin semuanya kayak gini. Yang terakhir jangan lupa dikasih olesan biar olesannya tuh lebih melekat. Pakai yang aku punya ya teman-teman ya, ditambahin tepung terigu sedikit untuk airnya biar dia nanti nggak copot-copot. Setelah itu kita langsung aja lekatin, dan yang terakhir kita isi kalau masih ada yang kurang. Lakukan hal yang sama sampai semua adonan indominya habis ya. Soalnya kulit pangsitnya ini tuh beli satu bungkus isinya banyak banget teman-teman untuk satu resep, jadinya cuma sekitaran 15. Pokoknya kalau kalian mau nyobain ini dipelanin aja videonya teman-teman kalau kalian pengen bener-bener bisa ngelipet seperti yang aku. Maksud aku kalau aku terlalu cepet nih gitu loh, videonya dipelan-pelanin aja teman-teman ya sampai kalian ngerti. Tuh ini tuh sebenarnya kayak simple banget sih. Buat teman-teman yang suka sama videoku, kalian jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe ya. Yang udah subscribe, thank you banyak. Jangan lupa komen-komen di next video aku harus buat apa. Lanjut untuk ujungnya, ini tuh aku pakai serutan wortel teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada wortel, diserut aja pakai serutan keju. Setelah itu ditaruh di atasnya seperti ini. Tuh ini dia hasilnya setelah aku kasih serutan wortel. Bisa banget di skip kalau kalian nggak punya, tapi kalau kalian punya boleh banget dipakai. Kalau udah seperti ini kita langsung aja siapin kukusan ya teman-teman ya. Kukusannya dipanasin dulu dan jangan lupa diolesin minyak. Ini tadi tuh sebenarnya udah aku masukin kukusan teman-teman, cuman karena aku lupa ngasih olesan minyak, takut dia nanti lengket, jadi aku pindah lagi terus aku kasih olesan. Jadi kukusan aku kelihatan berantakan tuh sebenarnya tadi udah masuk, cuman karena lupa daripada nanti lengket jadi aku kasih olesan minyak. Jadi teman-teman jangan lupa kayak aku ya teman-teman ya, soalnya kalau lupa harus banget dikasih olesan biar nanti pas dimsumnya udah mateng dia tuh nggak lengket. Terus buat teman-teman yang butuh tips, kok dimsum aku kering ya kak, kok dimsum aku
keras ya kak, aku bakalan kasih tipsnya ya teman-teman ya. Ini kita tata dulu sampai rapi. Kalau udah rapi kita siapin air biasa aja teman-teman. Setelah itu kita oles-olesin ke kulit pangsitnya kayak gini. Tuh kayak gini aja ya. Biasanya kalau kita pakai kulit pangsit kita tuh butuh olesan gitu biar dia tuh lembab gitu loh teman-teman. Kita kukus kurang lebih 20-25 menit dan ini dia hasilnya. Dijamin kulit pangsitnya ini tuh persis banget kayak kulit dimsum. Dia tuh kayak kenyal. Menurut aku lebih kenyalan ini sih tuh. Jadi bagian bawahnya tuh nggak sobek ya teman-teman ya kalau dikasih olesan minyak. Dan ini dia hasilnya setelah aku kukus. Kalau kalian mau jadiin frozen langsung aja bungkus-bungkus ya teman-teman ya. Dimasukin ke dalam freezer kurang lebih bisa tahan 6 bulan ya. Tuh aku bakalan potong dan aku bakalan nunjukin isiannya kayak gimana. Ini tuh aku rebus terus dikasih kuah, enak banget teman-teman. Cuman karena ini kemarin gak kepikiran jadi aku cobain kayak gini aja ya. Ini tuh tanpa pakai saus, tanpa pakai mayones, tuh enak banget. Tuh kalian bisa lihat sendiri bentuknya kayak gunung. Tanpa berlama-lama langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Seriusan ini tuh rasanya gak kayak Indomie teman-teman, bener-bener enak banget. Padahal nggak pakai daging tapi aku ngerasa ini tuh pakai daging. Buat teman-teman yang penasaran langsung aja dicobain di rumah. Kalau udah recook jangan lupa tag aku di Instagram ya. Dan jangan lupa komen-komen di next video aku harus buat apa. Thank you buat teman-teman yang udah nonton.